Saya ingin memberikan contoh hak dan kewajiban. Di dalam keluarga, orang tua punya kewajiban untuk mengasihi anak-anak mereka, merawat anak-anak mereka, mendidik, menyekolahkan mereka. Orang tua punya kewajiban untuk bekerja menafkahi keluarganya, bukan sebaliknya. Bukan anak-anak yang harus bekerja untuk orang tuanya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 14b dikatakan, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Di NTT saya temukan banyak anak-anak yang justru harus bekerja untuk menafkahi orang tuanya. Ironis sekali. Tahukah Anda, Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucu. Tapi herannya, justru di masa tua, orang tua malah berusaha anaknya yang harus bisa menghidupi dia. Bukannya orang tua yang meninggalkan warisan buat anak-anaknya. Tidak sedikit yang malah meninggalkan hutang. Apa kewajiban anak-anak? Tentu kewajiban anak-anak bagi orang tua adalah menghormati dan mengasihi orang tua mereka. Kewajiban anak-anak yang sudah dikasihi, sudah dipelihara, diberi makan, disekolahkan oleh orang tua mereka adalah sekolah dengan sungguh-sungguh. Mengerti prioritas. Belajar dulu baru main game. Bukannya main game baru belajar. Mengerti bahwa di dalam masa mudanya dia harus membuat keputusan-keputusan yang benar, seperti memilih teman yang tepat, menggunakan masa muda mereka dengan baik, patuh atau taat pada orang tua. Banyak anak-anak yang memiliki orang tua yang baik, yang sudah mencukupi semua kebutuhan mereka, tapi tetap tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Kewajiban orang tua mengasihi, mendidik, membesarkan, menyekolahkan anak-anak. Sebaliknya, kewajiban anak-anak mengasihi, menghormati, dan taat kepada orang tua. Belajar sungguh-sungguh. Nah, apa yang terjadi ketika orang tua dan anak tidak menjalankan kewajiban mereka tapi menuntut haknya? Anak minta dimengerti, minta semua keinginannya dituruti. Sementara orang tua sebaliknya tidak menghidupi anaknya, tidak memberi teladan buat anak-anaknya, tetapi minta supaya anak-anaknya menghormati dia dan minta supaya di masa tuanya dia dipelihara. Sebaliknya hubungan suami istri juga demikian. Kalau kita mengerti kewajiban kita sebagai kepala keluarga, kita mengerti kewajiban kita sebagai istri, kita mengerti kewajiban kita sebagai suami, baru kemudian kita boleh menuntut hak kita. Saya beri contoh, 1 Timotius 3 ayat keempat bilang gini, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Disegani dan dihormati merupakan akibat dari seorang ayah menjadi kepala keluarga yang baik. 1 Petrus 3 berkata, ayat yang pertama, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kewajiban bagi para istri adalah tunduk kepada suaminya. Apa kewajiban suami kepada istri? Ayat yang ke-7, 1 Petrus 3 berkata begini, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kewajiban suami adalah menghargai istri mereka, menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia. Hidup bijaksana dengan istri. Kewajiban istri adalah tunduk kepada suami. Nah, kenapa pertengkaran seringkali terjadi? Karena masing-masing menuntut hak dan melupakan kewajiban. Mari kita belajar bagaimana kita mengerti bahwa kalau kita ingin memperoleh hak kita, kita wajib melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.